Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak dan kita semua akan membahas tentang mata pelajaran matematika. Untuk semester ini kita akan mempelajari kita akan mempelajari tentang pecahan. Jadi kita nanti akan belajar konsep pecahan, cara menghilangkan pecahan, cara mengurangi pecahan, cara mengalihkan pecahan, dan cara membagi pecahan. Setelah ini dimohon kalian menyimak dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami materi dengan baik. Oke, setelah ini yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang konsep pecahan. Nah, di sini Bapak punya sebuah bakso. Akan Bapak bagi ke siswa Bapak, satu cowok dan satu cewek. Nah, bagaimana cara bakso itu dibagi? Tentunya kita akan membagi bakso tersebut menjadi dua yang sama besar. Nah, bakso sudah dibagi menjadi dua. Yang sebelah kiri akan Bapak berikan kepada cowok atau pada laki-laki, yang sebelah kanan akan Bapak berikan kepada siswa Bapak yang perempuan. Nah, berarti berapakah jumlah bakso yang diterima oleh anak laki-laki? Mari kita cari tahu. Sekarang bakso ini ada dua bagian, yaitu 1 dan 2. Bakso berarti punya dua bagian per 2. Nah, pertanyaannya, berapakah bakso yang diterima oleh anak laki-laki? Apakah dua bagian, apakah satu bagian? Ya, jawabannya adalah satu bagian. Nah, kita ketemu 1/2 atau setengah. Inilah yang dinamakan pecahan. Jadi sesuatu yang tidak utuh, terbagi. Yang atas dari pecahan, yang Bapak lingkari merah, ini disebut sebagai pembilang. Dan yang bawah, yang Bapak lingkari warna biru, disebut sebagai penyebut. Nah, inilah yang namanya konsep pecahan. Tadi ini yang diterima oleh anak laki-laki. Sekarang berapakah yang diterima oleh anak perempuan? Caranya sama. Ada berapa bagian bakso ini? Benar, ada 2. Lalu berapa bagian yang diterima oleh anak perempuan? Apakah 2 bagian, apa 1 bagian? Ya benar, 1 bagian. Jadi sama-sama 1/2. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan menerima bagian yang sama, yaitu 1/2. Nah, inilah konsep pecahan untuk materi pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, Bapak memiliki sebuah roti bolu. Akan Bapak berikan kepada 4 murid Bapak, yang namanya Tono, Tini, Tunu, dan Tomiran. Ada 4 murid Bapak: Tono, Tini, Tunu, dan Tomiran. Jadi Bapak harus membagi bolu ini menjadi berapa bagian? Ya, harus dibagi menjadi 4 bagian. Bolu sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar.
Tadi ada berapa murid? Ada 4 murid. Ada Tono, Tini, Tunu, dan Tommy. Nah, karena Tommy ini nakal, Bapak tidak jadi membagikan kepada Tommy, tapi Bapak akan membagikan kepada Tono, Tini, Tunu saja. Nah, Tono akan Bapak beri 2 dari 4 bagian. Nah, bagaimana cara menulisnya? Bapak akan beri Tono 2, berarti ditulis dulu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Bapak beri berapa ke Tono? Bapak beri 2. Oke. Berarti 2 bagian. 2 ini, 1 dan 2 ini sudah milik Tono, kita garisi. Nah, tinggal berapa bagian lagi? Tinggal 2 bagian lagi. Kita akan beri Tini dan Tunu. Jadi agar adil, Tini dan Tunu mendapat berapa? Ya, mendapat 1-1. Jadi ada berapa bagian? Benar, ada 4 bagian. Tini mendapatkan 1 bagian, Tunu juga akan mendapatkan 1 bagian juga. Jadi tetap dari 4 bagian, Tunu mendapatkan 1 bagian. Nah, dan Tommy karena dia nakal, dia tidak akan mendapatkan apapun, berarti dia mendapatkan 0. Nah, ini contoh kedua tentang konsep pecahan. Baiklah, sekarang kita akan mencoba ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan. Kita akan coba. Bapak punya 1/2 kue ditambah dengan 1/2 kue. Berapakah hasilnya? Bagaimana cara menambah pecahan? Nah, sebelum kalian menambah pecahan, ada beberapa syarat yang harus diketahui. Yang pertama, pecahan bisa langsung ditambahkan ketika penyebutnya yang bawah ini sama. Harus sama. Ketika penyebutnya tidak sama, tidak bisa langsung dijumlahkan, harus dicari KPK-nya dulu. Jadi soal ini kan penyebutnya sama-sama angka 2. Jadi pecahan ini bisa langsung dijumlahkan. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan saja yang atas tadi. Yang atas namanya apa tadi? Ya, pembilang. Kita tak jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk penyebutnya apakah ditambah juga? 2 tambah 2 sama dengan 4? Tidak seperti itu. Untuk penyebut nilainya tetap. Jadi jika angkanya penyebutnya sama, bisa langsung dijumlahkan, dan angka penyebut dari hasilnya tetap atau sama. Jadi hasilnya 2/2. Kita coba untuk angka lain. Misalnya Bapak memiliki 2/6 daging. Bapak tambah dengan 3/6 daging. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita lihat dulu apakah penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, bisa langsung dijumlahkan. Berarti pembilangnya ditambahkan 2 ditambah 3 berapa?
Ya, benar, 5. Sedangkan penyebutnya karena sama, di sini juga ditulis sama karena tidak berubah. Jadi jawabannya 5/6. Nah, ini ketika penyebutnya sama. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bawah ini. Bisa langsung ditambahkan. Tapi bagaimana jika penyebutnya berbeda? Mari kita coba dahulu. Nah, kita akan coba melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Misalnya kita punya 2/3 kue ditambah dengan 1/2 kue. Nah, apakah bisa langsung dijumlahkan? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. 3 dan 2 kan berbeda, berarti tidak bisa langsung dijumlahkan. Bagaimanakah caranya menjumlahkan? Nah, kita harus mencari KPK dari penyebutnya. KPK itu apa sih, Pak? Kita akan pelajarinya lagi. Jadi kita mencari KPK dari berapa? Kita akan mencari KPK dari 3 dan 2. Berapakah KPK 3 dan 2? Nah, kita cari. Ada 2, ada 3. Berapakah 2 tambah 2? 4. Berapakah 4 ditambah 2? 6. Berapakah 6 ditambah 2? 8. Nah, jadi kita ketemu 3 angka. Kita coba yang bawahnya. Berapakah 3 tambah 3? 6. Berapakah 6 tambah 3? 9. Nah, dari kelipatan 2 dan kelipatan 3, apakah ada angka yang sama? Ya, benar, ada angka yang sama, yaitu 6. Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kita tulis di sini. Oke. Lalu apakah pembilangnya bisa langsung ditambahkan, Pak? Tentu tidak. Ada caranya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Berapakah 6 dibagi? Caranya 6 dibagi 3. Berapakah 6 dibagi 3? Benar, 2. Kemudian dikalikan 2. Jadi 6 dibagi 2. Kemudian dikalikan 2. 6 dibagi 3 dapat 2. Ini dibagi, kemudian dikali. 6 dibagi 3 dapat 2, kemudian dikalikan 2 dapat 4. Nah, dapat 4. Apakah sudah selesai? Belum. Tadi ditambah ya. Nah, untuk sebelah sini juga seperti itu. Untuk sebelah sini, berapakah 6 dibagi 2? Benar, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berapakah 3 dikalikan 1? Jawabannya 3. Tetap 3. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita sekarang baru bisa menjumlahkannya. Oke, kita coba ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Benar. 6 diapakan? Nah, karena ini pembilang, maaf, penyebut, dan kita sudah menemukan angka yang sama, jadi tinggal dipindah ke sini. Nah, berarti jawaban dari 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 7/6. Oke.
Bapak akan memberikan contoh lain. Nah, untuk contoh kedua, Bapak mempunyai 2/5 ditambahkan dengan 2/3. Apakah bisa langsung ditambahkan? Tidak. Loh Pak, kan itu ada angka yang sama, 2 dan 2. Nah, yang sama tadi bukan dari pembilang tapi dari penyebut. Kalau penyebutnya sama baru bisa ditambahkan. Oke, kita akan coba ya. Yang pertama dilakukan, kita mencari KPK. Berapakah KPK 5 dan 3? Kita coba buat angka seperti ini. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. 3 juga seperti itu. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, kita ketemu angka yang sama dari KPK 5 dan 3, yaitu 15. Berarti KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Oke. Sekarang kita lakukan seperti tadi. 5 kita bagi 3. 5 dibagi 3 sama dengan 3. Benar. 3 dikalikan 2 dikali 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Benar. Kemudian kita tadi kan menambahkan, tulis tambah 5. Selanjutnya seperti tadi, 15 kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Benar. 5 kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita tinggal menjumlahkannya. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 15-nya diapakan? Tinggal kita pindah ke sini. Jadilah 16/15. 2/5 ditambahkan 2/3 sama dengan 16/15. Nah, itu dia contoh penjumlahan pecahan. Sekarang kalian akan berlatih untuk mengerjakan.